Semua menunjukkan bahwa Rusia mungkin sedang mempersiapkan serangan rudal Oresnik baru ke Kiev. Kawasan pemerintahan dan gedung tempat para pejabat berkumpul bisa menjadi sasaran serangan. Rusia mengancam akan melakukan serangan besar-besaran baru ke Kiev dan mendesak semua warga asing untuk segera meninggalkan ibu kota Ukraina. Di Kremlin, mereka memberi isyarat bahwa siap untuk meluncurkan lebih banyak rudal balistik. Dan menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mulai melakukan serangkaian serangan sistematis terhadap fasilitas industri pertahanan Ukraina dan gedung-gedung administrasi di Kiev. Menariknya, Vladimir Putin bahkan menciptakan cerita bahwa mereka seolah-olah tahu persis di mana markas NATO berada di Kiev, yang juga akan mereka bom. Koresponden militer Rusia sudah berteriak bahwa dalam sebulan hidup di Kiev akan menjadi mustahil. Dan para analis sudah menjelaskan apa sebenarnya yang mendorong diktator botak Putin mengambil langkah seperti itu. Dan itu jelas bukan kemenangan besar di garis depan. Namun, pada saat yang sama, sesuatu juga terjadi di Rusia sendiri. Di Moskow, mereka mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas wilayah Moskow dan di atas kota-kota terbesar Rusia, ruang udara akan hampir sepenuhnya ditutup untuk penerbangan sipil. Dan larangan ini akan berlaku sampai perang berakhir. Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke kanal YouTube ini, beri like pada episode ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan juga follow kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, setelah serangan sebelumnya ke Kiev pada malam tanggal 24 Mei, termasuk rudal Oreshnik. Kementerian Luar Negeri Rusia hari ini menyerukan kepada warga asing untuk segera meninggalkan ibu kota Ukraina karena serangan terhadap pusat pengambilan keputusan dan pos komando di Kiev. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mulai melancarkan serangkaian serangan sistematis terhadap perusahaan kompleks industri pertahanan Ukraina di Kiev. Di antaranya, yang dimaksud adalah lokasi perancangan, produksi, pemrograman, dan persiapan penggunaan drone yang digunakan dengan bantuan para spesialis NATO. Orang-orang Rusia juga mengumumkan serangan terhadap pusat pengambilan keputusan dan pos komando. Selanjutnya, saya akan mengutip. Sehubungan dengan fakta bahwa objek-objek tersebut terletak di seluruh Kiev, kami memperingatkan warga negara asing, khususnya staf misi diplomatik dan perwakilan organisasi internasional, tentang perlunya meninggalkan kota sesegera mungkin, dan warga ibu kota Ukraina untuk tidak mendekati objek infrastruktur militer dan administratif. Nah, seperti yang sudah saya katakan, Vladimir Putin hanya mencari alasan untuk serangan-serangan ini. Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia menyatakan bahwa serangan ke Kiev akan dilakukan karena serangan yang dibuat-buat oleh Angkatan Bersenjata Ukraina ini. Pada malam tanggal 22 Mei, gedung pelatihan dan asrama perguruan tinggi Universitas Pedagogik Negeri Lugansk di Ukraina, di Starobelsk yang diduduki. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina membantah kebohongan Rusia tentang serangan terhadap asrama sipil di Starobelsk yang diduduki sementara. Serangan itu sebenarnya dilakukan terhadap markas unit Rubicon di wilayah Starobelsk di wilayah Lugansk yang diduduki. Saya jelaskan, Rubicon adalah unit khusus militer Rusia, pusat teknologi drone canggih, yang perwakilannya secara rutin melakukan serangan terhadap penduduk sipil dan objek sipil di wilayah warga sipil. Menurut data dari Komando Militer Ukraina, pada malam yang sama mereka juga menghantam kilang minyak, gudang amunisi, sistem pertahanan udara, pos komando, dan personel musuh. Tapi jelas bukan asrama. Tapi mari kita bersikap realistis. Apakah ada orang selain orang Rusia yang tidak terurus benar-benar percaya bahwa Vladimir Putin meningkatkan serangan ke Kiev karena Starobelsk? Sementara itu, drone-drone Ukraina benar-benar membakar habis kilang-kilang minyak di seluruh Rusia. Saya ingatkan, perang di Donbas termasuk di wilayah Luhansk, termasuk juga di Starobelsk, sudah berlangsung selama 12 tahun sejak 2014. Seluruh Donbas sudah hancur karena serangan, dan siapa selain orang Rusia yang sudah liar akan percaya bahwa Vladimir Putin baru sekarang memutuskan untuk membalas atas serangan fiktif ke asrama itu. Namun demikian, saya ingatkan bahwa sebelumnya Putin pernah menyatakan bahwa itu terjadi sebagai akibat dari kesenangan. Akibat serangan ke asrama dan perguruan tinggi, dikabarkan 6 warga sipil tewas dan 39 lainnya terluka. Namun setiap harinya, orang Rusia terus mengarang angka korban yang baru dan baru lagi.
Dan perilaku Vladimir Putin seperti ini tentu saja memiliki sejumlah alasan. Salah satu alasan utama gelombang ancaman baru ini berkaitan dengan tidak adanya keberhasilan strategis dari tentara Rusia di garis depan. Dengan serangan-serangan ini, Putin berusaha memberikan tekanan psikologis kepada rakyat Ukraina dan mendorong penduduk untuk menyerah. Alasan kedua bisa disebut sebagai ambisi Moskow, mempengaruhi kehadiran diplomatik internasional di Kiev. Rusia sudah pernah merusak perwakilan asing dan tidak ingin berada dalam situasi di mana mereka harus memberikan penjelasan jika sebuah rudal mengenai kedutaan suatu negara, terutama negara yang berpengaruh. Dan pada saat yang sama, Kremlin, seperti pada awal invasi besar-besaran tahun 2022, berusaha agar para diplomat sepenuhnya meninggalkan Kiev. Namun, alasan utama perilaku Putin seperti itu sebenarnya sedikit berbeda. Alasan ketiga adalah upaya Vladimir Putin untuk mengalihkan perhatian warga Rusia sendiri dari semakin seringnya serangan di wilayah Federasi Rusia dan ketidakmampuan melindungi wilayah serta Moskow mereka sendiri. Agar orang-orang Rusia yang liar dan tidak terurus itu lebih banyak membicarakan tentang bagaimana Oreshnik menyerang Bila Tserkva, bagaimana sekarang mereka akan merebut Kiev dalam 3 hari. Meskipun sekarang bukan 3 hari lagi, para koresponden militer sudah bicara sebulan, tampaknya mereka mulai sedikit lebih realistis. Supaya mereka membicarakan hal-hal seperti itu. Dan bukan tentang bagaimana serangan terjadi di Moskow, bagaimana serangan menghantam di pot minyak, bagaimana pelabuhan terbakar, kilang minyak terbakar di jarak sekitar 1.500 km dari perbatasan. Untuk apa orang Rusia membicarakan hal itu? Biarkan saja mereka membicarakan bagaimana serangan terjadi di Kiev. Selain itu, ini diperlukan oleh Putin untuk menunjukkan kepada elit Rusia bahwa Putin, si botak menyedihkan, yang bahkan sudah tidak bisa mengucapkan kata ura dengan benar, masih punya kekuatan tersisa. Tapi masalahnya, Putin sekali lagi, mempermalukan dirinya sendiri. Pertama, analis Defense Express sangat meragukan pernyataan Federasi Rusia tentang kekuatan destruktif luar biasa dari rudal Oreshnik setelah mempelajari lokasi serangan di Bila Tserkva. Menurut media tersebut, setelah blok tempur menghantam tanah biasa, bukan beton, hanya tanah biasa, terbentuklah kawah dengan diameter sekitar 3 meter dan kedalaman hingga 2 meter. Kekuatan setiap hantaman diperkirakan sekitar 5.295 kg setara TNT. Тротиловом эквиваленте. Para ahli mencatat bahwa karena kecepatan tumbukan yang sangat tinggi, elemen-elemen penghancur itu sendiri sebagian, menguap, sehingga hampir tidak ada fragmen besar yang tersisa di lokasi. Namun, dampak dari hantaman tersebut ternyata jauh lebih kecil daripada yang sebelumnya diklaim oleh pihak Rusia. Defense Express menyatakan bahwa efek gabungan dari serangan tersebut sebanding dengan serangan sekitar 36 drone Shahed dengan huru ledak yang sudah diperkuat. Namun, kerusakan nyata ternyata jauh lebih kecil daripada yang bisa diharapkan setelah pernyataan tentang kemampuan Oreshnik untuk menembus objek yang sangat terlindungi dan bunker bawah tanah. Sebagai contoh dan untuk pemahaman, bunker milik Zelensky terletak di kedalaman lebih dari 90 meter, sedangkan senjata ini hanya menembus tanah sedalam 2 meter saja. Mana mungkin 90 meter, mana mungkin bisa menembus bunker? Inilah Oreshnik super kuat itu. Dan yang kedua, sepertinya Vladimir Putin sendiri tidak terlalu percaya dengan keberhasilan ancamannya. Dalam waktu seminggu, Rusia untuk pertama kalinya sejak awal perang berencana hampir sepenuhnya menutup langit di atas Moskow untuk penerbangan sipil. Pembatasan ini akan berlaku untuk penerbangan pada ketinggian hingga 5.100 meter, dan larangan ini akan diberlakukan tanpa batas waktu sampai perang berakhir. Pembatasan ini akan mencakup sebagian besar wilayah udara di sekitar ibu kota Rusia. Di sebelah barat, zona larangan akan berbatasan dengan perbatasan Belarusia dan wilayah udara Sankt Petersburg. Di timur laut, zona ini akan berbatasan dengan wilayah Yekaterinburg, sedangkan di timur dan tenggara berbatasan dengan Samara. Pada saat yang sama, di Federasi Rusia telah diatur sejumlah pengecualian. Misalnya akan diizinkan penerbangan charter penumpang, pesawat penyelamat, dan sebagainya. Nah, begitulah Putin kembali berhasil mengakali semua orang. Saya akan berhenti di sini, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja YouTube RF ini, Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa. Subtitle.